Baik, hari ini kita akan bahas materi permutasi unsur sama. Di sini permutasi dari N unsur yang memuat K1 unsur yang sama, K2 unsur yang sama, dan seterusnya sampai dengan KR unsur yang sama. Maka dirumuskan P sama dengan N faktorial per K1 faktorial dikali K2 faktorial dan seterusnya sampai dengan KR faktorial. Nah, ini yang dimaksud K1, K2 sampai dengan KR ini namanya unsur yang sama. N ini adalah banyaknya semua unsur ya, atau banyaknya unsur. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh 1, tentukan banyak susunan kata yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada A di atas, B antara, C malam. Untuk bagian A di atas. Nah, kita cari dulu semua unsurnya ada berapa atau N-nya berapa. Dari kata wiyata ini semua unsurnya atau N-nya sama dengan 6 karena ada 6 huruf. Unsur yang sama yang mana? Sini yang sama adalah A. A-nya sama dengan 2. Nah, untuk mencari banyaknya susunan kata yang dibentuk dari kata wiyata, P sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial. Dari mana dapat 6 faktorial? Tadi N-nya dirumuskan kan? N-nya kan 6. Unsur yang sama kebetulan hanya ada satu huruf, yaitu huruf A saja, yaitu 2. Maka ditulis di sini 2 faktorial. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. 2 faktorial kita coret sehingga hasil akhirnya sama dengan 360. B. Antara. Ya, kita cari dulu semua unsurnya ada berapa. Jadi N-nya sama dengan 6. Unsur yang sama kita lihat. Oh, A saja yang sama, ada 3. Maka untuk mencari banyaknya susunan kata antara ini, P sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial. Sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. 3 faktorialnya dicoret sehingga hasilnya sama dengan 120. Bagian C, kita mau cari banyak susunan dari kata malam. Ya, dan kata malam ini semua unsurnya atau N-nya sama dengan 5. Unsur yang sama adalah A. A-nya ada 2. M juga ada 2. Sehingga ditulis P sama dengan 5 faktorial. Unsur yang sama di sini ditulis per 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. Dari 2 faktorialnya ini dicoret sehingga yang di bawah sisa 2 faktorial ya. 2 faktorial itu kan 2. Yang di atas ini kan hasilnya 60. 60 per 2 kan sama dengan 30. Lanjut untuk soal nomor 2. Berapa banyak cara menyusun huruf pada kata udang dengan syarat huruf N harus selalu terletak di belakang. Nah, kita lihat pembahasannya. Nah, di sini saya buat 6 slot atau 6 tempat ya. Karena kata udang kan ada 6 huruf. Nah, di soalnya ada syarat huruf N harus selalu di belakang. Berarti banyaknya cara untuk mengisi kotak atau slot yang ini, yang terakhir ini, yang di belakang ini ada satu cara, yaitu N sendiri. Karena huruf N di sini kan hanya 1. Berarti masih ada 5 slot. Berarti 5 slot ini bisa ditempati oleh G, U, D, A, G. Berarti ini mau disusun. Berarti kalau pakai rumus permutasi unsur yang sama, berarti kita lihat ini. Ternyata ini unsur yang samanya G-nya ada 2. Dari G, U, D, A, G, G-nya ada 2 kan? Nah, berarti untuk mencari banyaknya susunan P sama dengan, nah di sini kenapa 5 faktorial? Kenapa bukan 6 faktorial? Kenapa di sini 5 faktorial? Di sini kan N-nya 6. Karena yang satunya kan sudah dipakai oleh di slot ini satu huruf ini yaitu N. Karena syaratnya mengatakan huruf N ada di belakang. Berarti di sini tersisa ada 5 huruf ini yang mau disusun. Berarti 5 faktorial per dari huruf-huruf ini, yang 5 huruf ini ternyata ada yang unsur yang sama yaitu G 2. Maka di sini 2 faktorial.
dikali 1, dan mana 1 ini? Nah, ini tadi dikali ada berapa cara di sini, kan ada 1 cara. Dikali 1. Pasti? Nah, sama dengan, berarti kita cari dulu ini 5 faktorial per 2 faktorial. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Coret 2 faktorial, 5 kali 4 kali 3, 60 kan, kali 1 kan 60. Oke, lanjut. Nomor 3. Berapa banyak cara menyusun huruf pada kata berseragam? Dengan syarat huruf pertama harus R dan huruf terakhir harus A. Ada 2 syaratnya ini. Berarti di sini berseragam ada 10 huruf. Artinya kita membuat 10 slot. Ya. Nah, slot pertama sudah ditempati huruf R. Karena dikatakan di soal huruf pertama harus R. Berarti R-nya di sini pada kata berseragam, kan R-nya ada 2. Berarti sudah terpakai 1. Ya. Berarti R-nya masih ada 1 kan untuk menyusun dari sini sampai ini. Oke, paham? Kemudian huruf terakhir harus A. Berarti berarti A di sini saya harus pasang juga 1. Artinya dari A-nya ada 2 di sini sudah terpasang 1. Maka setelah sudah terpasang R-nya di sini, huruf pertamanya R1, huruf terakhirnya ada A1, maka tersisa 8 huruf. Ya. Berarti huruf itu adalah B, E, S, E, R, G, A, M. Berarti kita mau cari ada berapa susunan ini B sedang. Nah, caranya ini P sama dengan, kenapa ada 1? Karena ini 1 kali. Nah, ini mau dicari susunannya ini yang 8 slot ini dari huruf B, E, S, E, R, G, A. Berarti di sini bisa berapa huruf? 8. Angka 8 faktorial. Berunsur yang sama. Berarti saja, berarti 2 faktorial dikali dengan ini 1 sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. 2 faktorial coret, berarti sisa hasilnya ini kalikan sama dengan 20.160. Soal nomor 4. Banyak cara menuliskan A pangkat 2 dikali B pangkat 3 dikali C pangkat 4 tanpa menggunakan eksponen. Nah, berarti di sini bentuk eksponen ini kita ubah dulu penulisannya ya. A kuadrat artinya A kali A. B pangkat 3, B kali B kali B. C pangkat 4, C kali C kali C kali C. Nah, kita hitung semua unsurnya ada berapa ini? Berarti N-nya 9. Unsur yang sama, A-nya ada 2, B-nya ada 3, C-nya ada 4. Maka untuk mencari banyaknya cara menuliskan bentuk eksponen ini, P sama dengan 9 faktorial per unsur yang sama yaitu A 2 faktorial, unsur yang sama B 3 faktorial, unsur C yang sama 4 faktorial, 9 faktorial, 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial, 2 faktorial 2 kali 1, 3 faktorial 3 kali 2 kali 1, 4 faktorialnya tetap, nanti saya coret 4 faktorial. Berarti ini 3 kali 2 kan 6. Saya coret 26 nya. Di sini 2 nya saya coret juga supaya ini sisa 8 bagi 2 kan 4. Artinya 9 kali 4 kali 7 kali 5 sama dengan 1260.